Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Alifia Abdillah dengan akhiran NIM 0041. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penugasan ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi untuk soal yang pertama yaitu berikan contoh ancaman di dalam dan luar negeri yang mempengaruhi eksistensi bangsa serta wujud bela negara yang akan saya lakukan. Baik, untuk jawabannya sendiri itu bela negara itu merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ancaman dari dalam negeri yang meliputi korupsi, radikalisme, narkotika, dan hoaks yang dapat merusak persatuan bangsa. Lalu adapun ancaman dari luar negeri yang dapat berupa kejahatan cyber, intervensi asing, dan pengaruh budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, ancaman itu dapat berbentuk militer maupun non-militer. Wujud bela negara yang dapat saya lakukan adalah menaati hukum, menjaga persatuan, menggunakan media sosial secara bijak, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Untuk soal yang kedua, menurut Anda, apakah konsep Astagatra masih relevan di tengah kemajuan yang begitu pesat dalam dunia teknologi dan informasi, serta mempengaruhi pergaulan dunia internasional? Untuk jawabannya, menurut saya, konsep Astagatra itu masih relevan di era digital. Astagatra sendiri itu terdiri dari Trigatra dan Pancagatra, dikembangkan oleh Lemhanas RI sebagai dasar ketahanan nasional. Perkembangan teknologi membawa manfaat, tetapi juga memunculkan ancaman seperti hoaks, serangan cyber, dan penyalahgunaan data pribadi yang kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, Astagatra tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan Indonesia di tengah globalisasi. Untuk soal nomor 3, menurut Anda, apakah pantas hukuman mati diberikan kepada terpidana mati yang menduduki posisi strategis dalam pemerintahan atau bahkan menjadi aparat penegak hukum untuk memberikan efek jera? Jawabannya, menurut saya, koruptor yang menempati jabatan strategis layak mendapatkan hukuman yang sangat berat karena mereka menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan juga negara. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Saya dapat memahami penerapan pidana mati dalam keadaan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, bagi saya yang paling penting adalah adanya kepastian hukum dan keadilan sebagaimana prinsip negara hukum. Dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat lolos dari pertanggungjawaban atas perbuatannya. Untuk soal yang nomor 4 atau yang terakhir, jelaskan bagaimana peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan globalisasi untuk pembangunan daerah tanpa melemahkan identitas nasional. Pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur daerahnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam menghadapi globalisasi, pemerintahan dapat meningkatkan investasi, mendukung UMKM, dan memanfaatkan teknologi digital untuk pembangunan daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus menjaga identitas nasional melalui pelestarian budaya dan kearifan lokal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dengan demikian, globalisasi dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan jati diri bangsa. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.